told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini kita lanjut lagi ya di video selanjutnya di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Beralamat di Sirnajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kita kesini di hari weekday, yaitu hari Senin, dan berniat untuk menginap di cottage-nya, tapi ini tetap ya dikenakan harga tiket masuk. Karena cottage-nya ini berada di dalam taman wisata, jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi ini pemandangan di sini tuh indah banget, jadi worth it banget walaupun kena tiket masuk. Kita melakukan perjalanan dimulai dari Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini dimulai dari jam 3 pagi dan jam 9 ini udah sampai di sini. Itu pun berhenti 2 kali ya di rest area. Suasana pagi hari di sini masih berselimut kabut dan juga ini turun hujan rintik-rintik. Padahal aslinya ini Gunung Papandayan itu terlihat sangat jelas dan dekat banget ya teman-teman. Di bagian depannya ini terdapat area parkir yang sangat luas, bisa menampung puluhan roda 4 dan ratusan roda 2. Untuk kendaraan besar seperti bis dan juga mobil ceper aman ya teman-teman, ini akses jalannya. Yang penting kendaraannya dalam kondisi prima. Karena masih pagi dan juga ini udara kayak gini tuh kayaknya enak banget nih buat makan yang anget-anget. Jadi kita putuskan untuk mampir dulu ke warung-warung yang ada di sekitar parkiran. Dingin-dingin makan pisang goreng panas kayak gini mantep banget teman-teman. Ini harganya murah banget, cuma 2.000-an aja. Kita juga pesen nasi goreng dan kerupuknya sebanyak itu ya dapetnya. Karena pesennya mie rebus, Indomie, seleraku, rasa ayam bawang. Mari sarapan semuanya. Di samping warung tadi ini ada pos security. Di sini tuh dijaga selama 24 jam secara disip. Jadi untuk keamanannya insya Allah ya teman-teman, ini sangat diperhatikan banget oleh pihak Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Pada saat kita sampai di sini itu suhu udaranya 14 derajat Celcius, jadi otomatis ini langsung kedinginan ya. Dan juga kalau kita ngomong aja ini keluar asap dari mulut. Sesuai arahan dari security tadi, ini kita langsung aja menuju front office-nya untuk konfirmasi cottage-nya itu udah ready atau belum. Iya, itu mah buat ke kolam renang. Oh itu Pak, tuh Pak. Tuh, front office-nya. Masya Allah, ini indah banget ya teman-teman. Baru masuk aja udah dibuat takjub kayak gini. Di bagian sebelah kiri ini ada area untuk bumi perkemahan dan cikahuripan, dan kalau lurus itu ada Taman Edelweiss dan Cottage. Batang-batang pohonnya ini berwarna hitam, bikin jadi semakin eksotis ya teman-teman suasananya.
Dan ini adalah bagian front office cottage-nya. Jadi teman-teman kalau yang mau reservasi cottage-nya nanti kesini ya. Proses check-in-nya sama aja kayak di hotel. Kita diminta KTP, konfirmasi ulang pemesanannya, dan mengisi buku tamu. No deposit. Ada beberapa tipe cottage dengan kapasitas mulai dari 2 sampai kapasitas 30 orang. Ada cottage tipe Lemo, tipe Suwagi, tipe Edelweiss, tipe Puspa, dan Cantigi. Ini yang kapasitas besar. Staffnya ramah-ramah dan juga helpful. Mereka juga menawarkan untuk mengantarkan barang-barang kita itu sampai ke kamar, dan kita bisa mendrop off barang itu mobil masuk sampai di depan front office. Kita ambil di cottage Suwagi 2 dengan kapasitas 4 orang. Karena udah kosong, jadi alhamdulillah kita bisa early check-in. Sambil menunggu kamarnya ready, ini kita duduk-duduk dulu di bagian front office. Untuk pembayarannya ini secara tunai cash ya, karena di sini tidak ada mesin edisi. Harap maklum ya teman-teman, namanya juga ini bener-bener di gunungnya, jadi nggak ada mesin ATM ataupun mesin edisi. Jadi teman-teman yang mau ambil uang cash itu sebelum masuk desa Sirnajaya udah harus mampir dulu ya ke ATM. Masya Allah, ini teman-teman suasananya indah banget ya. Lagi-lagi kita dibuat takjub sama kemegahan ciptaan Allah. Suasananya syahdu banget ya ini teman-teman, di antara pohon yang berwarna-warni, terus juga ada masih ada kabutnya gini. Indah banget sih teman-teman, beneran deh, ini harus dicoba nih ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Definisi Swiss Van Java itu emang beneran nih ada di sini, nggak bisa didapetin di tempat lain. Apalagi di sini juga ada Taman Edelweiss yang kita bisa lihat secara langsung hanya dengan berjalan santai kayak gini. Biasanya kita kalau pengen lihat pohon Edelweiss ini harus butuh effort ya untuk hiking ataupun naik gunung gitu sampai ke puncak baru bisa lihat. Di sini tuh bener-bener Masya Allah indah banget. Ini sih definisi hiking manja ya teman-teman. Untuk ke cottage Suwagi 2 kita melewati di bagian depan tadi ada cottage Puspa dan Cantigi, dan di bagian sini tadi kita lewatin cottage Lemo dan Edelweiss. Dan ini juga ada 2 kamar toilet untuk umum. Dan Masya Allah ini kita melewati hamparan bunga apa ini ya teman-teman, cantik banget. Ini kalau kita nggak tahu ini lagi di Garut itu dikiranya tuh lagi di mana gitu ya, berasa lagi di Eropa gitu. Di sepanjang jalannya juga terdapat lampu-lampu unik kayak gini ya. Dan alhamdulillah ini kita udah masuk di kawasan cottage tipe Suwagi. Di bagian depan terdapat wastafel, dan ini kita di Suwagi 2. Seperti apa di dalamnya? Ayo kita room tour. Assalamualaikum. Yang pertama menarik perhatian ini adalah motif dari ubinnya, lucu ya teman-teman. Terus di bagian sebelah kiri juga ini ada 2 bangku kayu. Terus juga terdapat 4 pasang slipper. Terus juga di bagian atas ini ada tisu dan juga free air mineral 1 galon. Dan ternyata di dalam sini juga ada dapur mininya. Ini tahu gini sih kita bawa itu ya, beras itu ya. Tadi ada rice cooker, ada kompor, ada peralatan makan, terus juga peralatan untuk cuci piring. Terus juga di sini ada peralatan masaknya. Jadi lumayan komplit ya teman-teman. Bawah dapurnya itu tertutup ya, dipakai bilik gitu, jadi rapi, dan juga terdapat 2 buah tempat sampah. Sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandi. Tadi di depan pintunya ada keset kaki, dan ini anak aku lagi cuci kaki. Ini airnya dingin banget teman-teman. Terus di sini ada kloset duduk ya dengan shower jet. Terus juga ada tisu gulung dan refillnya. Bagian atas ini untuk sangkutan handuk. Terus untuk showernya di sini sudah water heater ya teman-teman, jadi gak ada alasan untuk kedinginan mandinya. Nah, dan di bagian bawahnya ini juga ada batu-batu warna putih gini, jadi bisa untuk terapi kaki nih.
Ukuran kamar mandinya cukup luas dan penerangannya juga ini cukup. Terus di bagian sini juga ini kita disediakan sampo dan juga sabun cair. Ini ada 4 pasang, jadi total 8 ya. Dan sabun batangnya juga itu ada 5. Terus untuk dental kitnya dapat 4 piece. Banyak ya teman-teman untuk amenitiesnya, karena sesuai dengan ukuran cottage-nya ini untuk kapasitas 4 orang. Sebenarnya up to 6 person ya, dengan tambahan extra bed tentunya. Bagian bawahnya terdapat 2 kasur single dengan dilapisi karpet di bagian bawahnya, dan juga itu ada selimut dan bantalnya ya, masing-masing 1. Dan terdapat 1 tempat tidur lagi, ini berukuran double, pakai dipan kayak gini ya, dari kayu jati. Terus juga kita dapat 4 handuk, dan juga di bagian pojok situ ada pengharum ruangan. Jadi suasana di sini tuh sangat menyegarkan ya, harum. Dan ini kita early check in ya, di jam 10:30. Bagian sini terdapat kertas informasi berupa himbauan terhadap barang-barang kita. Terus juga biaya denda ya kalau ada yang hilang. Dan di bagian pojok sebelah sini ini ada meja rias yang terbuat dari kayu jati juga. Terus ada gantungan pakaian. Ini bed covernya pada malam hari lumayan menghangatkan ya teman-teman, dan juga kasurnya ini empuk, pokoknya nyaman banget deh. Walaupun cottage-nya ini konsepnya sederhana ya, tapi lengkap dan nyaman gitu. Cuma paling yang minus itu di sini tuh nggak ada televisi aja ya, karena ini tuh emang di gunung gitu kan, nggak ada siarannya juga, nggak bakalan masuk. Di atas sini ada lampu bulat putih gitu, lucu ya, unik. Ini kita baru pada bangun tidur teman-teman. Tadi sempat istirahat dulu ya pas habis masuk cottage itu. Terus pas bangun ini berasa lapar. Terus masak yang praktis deh. Ini kita mau masak mie dulu. Di dapur ini juga udah tersedia teh, kopi, dan juga gula. Terus ada garam juga itu. Terus kalau untuk susu, kopi saset, dan minuman jahe itu kita bawa dari rumah. Selesai ganjel perut dan juga sholat zuhur, sekarang kita mau explore dulu teman-teman. Ini indah banget ya di depan cottage-nya. Siang hari di sini itu suhunya 14 derajat Celcius, dan ini udah mulai terlihat agak cerah ya. Ini gunungnya udah mulai terlihat ya teman-teman, walaupun masih ada kabutnya gitu. Dan ini adalah cottage tipe Edelweiss. Untuk harga cottage yang ada di sini nanti akan aku infoin di akhir-akhir video ya teman-teman. Jadi tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Kalau yang tingkat itu adalah tipe Lemo. Ini dia bunga Edelweiss-nya. Ini termasuk salah satu flora yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi jangan sampai dirusak ya teman-teman.
Di bagian depan sini terdapat cottage Puspa dan Cantigi. Terus di sini juga ada saung-saung ya, buat yang kita kalau yang wisata itu mau berteduh juga di situ bisa. Kalau cottage yang tipe kapasitas besar itu ada kolam air hangat private-nya di bagian belakang. Dari jembatan ini juga kita bisa melihat aliran air dengan suara yang sangat bikin rileks ya teman-teman. Suara anginnya terdengar banget ya teman-teman, karena emang ini anginnya lagi lumayan berasa. Jadi yang mau liburan di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini jangan lupa bawa baju yang banyak ya, pakai baju double-double nih, kayak kita juga pakai bajunya berlapis-lapis, atau yang punya mantel juga itu perlu banget dibawa ke sini. Di depan sini terdapat musola buat yang cuma berwisata aja, untuk sholat bisa ya di situ ya, berdampingan dengan pusat informasi. Nah, kalau ini bapak-bapak yang pakai jas hujan itu adalah tukang ojek yang menawarkan jasa untuk hiking ke atas gunung dengan cara yang lebih simple. Seperti apa keseruannya saat kita hiking ke atas gunung dengan cara yang simple? Ikutin keseruannya di next video ya teman-teman, karena ini emang durasinya lumayan ya. Jadi kalau aku satuin dalam satu video ini terlalu panjang, jadi nanti kita buat aja khusus untuk hiking simple dan juga sana saat kita berendam di kolam renang air hangat belerang, itu nanti di next video ya teman-teman. Di sini juga ada jasa fotografi. Ini kalau dicetak ini satu lembarnya itu harganya 20.000. Sebelum kita memulai hiking simple dan manjanya ini, kita mau isi perut dulu nih teman-teman ke warung nasi teteh. Kita mau makan siang di sini dan juga karena rasa masakan ini enak, jadi kita pesen juga untuk makan malamnya. Dan ini menu makan malamnya kita minta diantar ke cottage di jam 6:30. Nasi ayam goreng komplit, nasi ayam geprek, dan juga nasi goreng. Penerangan pada malam harinya di kamar cukup terang. Oh ya, sekedar informasi, kalau jaringan provider di sini tuh yang dapat itu hanya Telkomsel ya, dan itu pun ada jam-jam on-nya. Ini pas suami habis sholat maghrib di Huda Selimutan, Kerebongan. Karena suhu udara pada malam harinya itu 11 derajat Celcius, bahkan bisa lebih rendah lagi ya. Maaf ya, ini pakaian di bangku itu acak-acakan, digantung-gantung gitu, bekas tadi siang kegerimisan. Dan habis sholat isya ini kita udah pada tidur ya. Alhamdulillah tidurnya nyenyak dan selamat pagi. Masya Allah, syahdu banget suasananya. Suhu di pagi hari ini masih 11 derajat Celcius. Untuk cottage tipe Swagi ini ada 2 unit. Dalemannya tadi teman-teman udah lihat semuanya ya. Itu di harga untuk weekday itu 1 juta rupiah per malam, dan untuk weekend 1.500.000 rupiah per malam. Bagian cottage ini di terasnya ada tempat sampah. Nah, ini di bagian belakangnya itu pemandangannya langsung ya Gunung Papandayan.
Sedekat itu kita dengan gunung, jadi nggak heran ya kalau di sini tuh suhu udaranya dingin banget. Tapi jangan salah ya teman-teman, walaupun Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ini beneran di gunungnya, tapi mereka itu sudah bersertifikat CHSE ya dari Menteri Pariwisata dan Kreatif. Segi fasilitas dan juga kebersihannya itu di sini sudah terstandar ya, jadinya ini setara lah ya sama hotel, cuma tempatnya aja ini yang lebih eksotis ya. Justru menambah nilai plus dan pengalaman yang mengasyikkan dan berbeda bagi para wisatawan ya di tempat ini. Ini menu sarapan paginya, nasi goreng kita dapat 4 packs, itu sudah termasuk harga cottage ya. Nasi gorengnya ini enak sama seperti yang ada di resto. Habis sarapan, sekarang waktunya kita bahas harga cottage-nya ya teman-teman. Kalau untuk tipe Edelweiss ini terdiri dari 2 lantai, 1 kamar dengan 2 extra bed dan juga 2 kamar mandi, ada juga dapurnya. Ini kapasitas untuk 4 orang up to 8 person plus extra bed. Selanjutnya ini cottage tipe Lemo, ini tuh pemandangannya lebih dapat banget ya untuk gunungnya. Selanjutnya ada tipe Puspa dan juga Cantigi, itu di 5 kamar dan juga 6 kamar. Harga cottage sudah termasuk sarapan dan juga tiket masuk ke kolam terapi air hangat belerang. Buat teman-teman yang gak kebagian cottage di TWA Gunung Papandayan, bisa juga nih menyewa tenda VIP kayak gini dengan kapasitas 4-6 orang. Harga sewa tenda VIP kayak gini itu Rp800.000. Juga udah termasuk sarapan dan juga tiket masuk ke kolam terapi air hangat belerang. Ini sudah lengkap, terdapat kasur, bantal, dan juga selimut, dan ada juga kursi lipatnya 2. Untuk tenda tipe VIP ini stoknya terbatas ya, jadi tetap harus reservasi dulu. Kalau ini adalah tenda-tenda dengan kapasitas 4 orang yang ada di area bumi perkemahan. Ini harga sewanya itu Rp600.000 per malamnya. Sudah termasuk sarapan dan juga tiket ke kolam terapi air hangat belerang. Teman-teman, sekian video suasana di dalam TWA Gunung Papandayan dan juga tipe-tipe cottage dan harganya ya. Kalau untuk kegiatan yang lainnya itu seperti hiking ke gunung dan juga ke kolam terapi air panas belerang itu di next video ya. So, stay tune terus. Assalamualaikum, bye.